Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan sahabat guru kreatif Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya, Alhamdulillah. Baik, bertemu lagi bersama saya, Kak Haji Syafa, yang pada kesempatan kali ini kita akan Kak Haji akan sharing, berbagi tentang menjawab banyaknya pertanyaan dari teman-teman guru-guru dari seluruh Indonesia. Ada Papua, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan banyak tempat yang lainnya tentang Kak Haji, bagaimana sih tips mengajar yang menyenangkan di kelas? Nah, yuk kita kupas bersama-sama di dalam tips bagaimana mengajar yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Oke, baik. Ayah, bunda, dan sahabat guru kreatif Indonesia semuanya, langsung aja. Tips yang pertama adalah niat. Luruskan niat yang baik. Karena kalau kita niat yang baik, meluruskan niat kita, maka insya Allah kita akan dipermudah. Setelah niat, jangan lupa dong kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang muslim, kalau yang non muslim silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Baik, yang pertama adalah niat yang lurus. Sambil mengatakan, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya mau mengajar anak-anak, atau kalau Anda mau bekerja, hari ini saya mau bekerja, semoga diberikan kemudahan, kekuatan, dan kelancaran. Nah, gitu ya. Awali dengan niat yang lurus, yang baik. Insya Allah kalau niatnya lurus dan baik, Allah akan memudahkan. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah karena kita mau membahagiakan orang lain atau membahagiakan anak-anak kita di dalam kelas, maka pastikan Anda harus bahagia terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita mau membahagiakan anak-anak kita kalau kita punya problematika atau hati kita belum bahagia, gitu ya. Jadi sebelum membahagiakan anak-anak, pastikan Anda bahagia terlebih dahulu. Terus bagaimana Kak Haji biar hati kita bahagia? Setiap orang punya cara membahagiakan masing-masing. Silakan dicari ya, apa bahagia Anda. Oke, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah karena kita mau mengajar sesuatu, berbagi ilmu, berarti pastikan Anda menguasai atau paham tentang materi yang akan Anda sampaikan. Lucu dong kita mau berbagi ilmu sama anak-anak tapi kita nggak paham. Nanti terbolak-balik, nggak sesuai urutan, jadi anak jadi bingung. Maka akan menjadi menarik, maka pahami materinya, kuasai materinya, kalau bisa runtut, biar mudah anak untuk belajar tentang materi itu. Nah, kalau sudah mudah menguasai materi, kita jadi enak improvisasinya. Seperti halnya Anda bernyanyi. Kalau bernyanyi Anda nggak tahu lagunya, nggak tahu liriknya, nggak tahu makna di dalamnya, kan kita susah tuh untuk menikmati lagu. Nah, itu salah satu contoh analogi di dalam sisi pekerjaan yang lain, yaitu bernyanyi misalnya. Jadi pastikan Anda paham dan menguasai materi sebelum diajarkan oleh anak didik kita di kelas. Oke, baik, berikutnya adalah ini yang paling penting. Di dalam pembelajaran itu ada yang namanya membuka, inti, dan menutup. Dalam proses pembelajaran itu ada membuka, inti, dan menutup. Dan dari tiga hal ini mana yang paling punya pengaruh sangat besar? Coba yang mana? Ya, benar sekali. Pembukaan punya pengaruh yang sangat besar. Maka tips yang keempat adalah awali dengan pembukaan yang memukau, yang bisa membuat mereka bahagia. Bagaimana caranya agar pembukaan menjadi memukau dan bahagia? Pastikan sebelum salam, fokuskan perhatian anak dulu. Kan ketika kita masuk kelas ini mereka belum fokus nih. Masih ada yang lari-lari, masih ada yang naik ke atas kursi, kemana deh yang lainnya. Maka fokuskan dulu itu. Fokuskannya dengan apa? Ayo, dengan apa? Betul sekali, ice breaking. Nah, berbicara tentang ice breaking, jangan lupa baca buku ini dong, bukunya Kak Haji ya, 150 Icebreaker atau 150 Ice Breaking. Dikuasai ini insya Allah Anda menguasai kelas Anda. Terus salah satu contoh untuk membuka biar menarik sebelum salam, kita bisa menggunakan yang namanya panggilan bermakna. Contoh, ketika kita masuk anak masih pada rame-rame, masih belum pada fokus, katakan aja, anak-anak. Terus mereka suruh menjawab, iya Bu Guru. Tapi ini harus dikonsultasikan dulu, harus dibuat kesepakatan dulu sebelumnya gitu ya. Jangan langsung masuk kelas,
anak-anak, tapi mereka nggak tahu jawabannya apa, makanya dikondisikan dulu sebelumnya. Contoh gitu ya, anak-anak, ya Bu Guru, anak hebat, siap, anak kreatif, yes yes yes. Nah, itu salah satu panggilan bermakna. Kalau mereka belum fokus, pakai ice breaking yang lain, bisa game, bisa tepuk, bisa lagu. Contoh, halo, dijawab, hai, hai, halo, 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 hai, 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 halo. Bisa juga semangat pagi, 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 yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Dan begitu banyak ice breaking yang lainnya. Nanti dibaca aja ya di bukunya Kak Aji. Pokoknya fokuskan perhatian mereka sebelum Anda benar-benar masuk ke pembukaan. Salam yang pertama. Nah, setelah mereka fokus baru salam. Dan salamnya pun harus antusias. Salam yang memukau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan kena, kanan kena, kiri kena, kembali ke depan lagi. Tinggal siapa yang Anda hadapi. Oh, ini anak-anak Pak OTK. Maka salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk anak Pak OTK. Kalau untuk anak SD bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya silahkan sesuaikan. Oke ya? Setelah pembukaan, memukau dan yang lainnya tinggal Anda masuk ke inti. Tapi kuncinya di pembukaan. Kalau pembukaannya oke, insya Allah anak akan antusias. Oke, berikutnya adalah tips yang kelima adalah mengajarlah sesuai dunia mereka. Selami dunia mereka. Ini sudah Kak Aji bahas tadi ya. Kenali audiennya. Oh, anak PAUTK, maka sesuaikan dengan anak PAUTK. Oh, ini anak SD, sesuaikan dengan anak SD. SMP, SMA, SMA, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pastikan ketika sudah membuka kan masuk ke inti nih, masuk ke pembelajaran. Maka gunakanlah metode yang variatif, yang kreatif. Jangan cuma ceramah terus. Atau diskusi terus, jangan. Tapi bisa menggunakan ya bermain peran, terus sekali-kali kita bisa menggunakan metode bernyanyi juga bisa. Pokoknya gunakan metode yang variatif agar anak tidak bosan, gitu ya. Bisa dilempar pertanyaan pada mereka. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang luas bangun datar. Siapa yang pernah tahu benda-benda yang masuk di dalam luas bangun datar? Apa coba? Tanyakan pada mereka. Ini untuk SD. Kalau untuk anak PAUTK ya misalnya materi-materi misalnya tentang hewan gitu loh. Anakku semuanya, ada yang pernah ke kebun binatang? Pernah. Ada apa aja di sana? Nah, ada komunikasi yang menarik, yang efektif gitu ya. Jadi gunakan metode yang bervariatif, yang kreatif. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah ya pastinya adalah perbanyak jam terbang. Perbanyak pengalaman dengan cara apa? Ambillah jam pertama. Jika ada kesempatan untuk tampil selain di kelas, di luar kelas misalnya, ketika dikasih kesempatan untuk MC, dikasih kesempatan menjadi moderator atau apapun itu yang berhubungan dengan orang lain, maka ambil kesempatan itu untuk menambah jam terbang. Insya Allah kalau jam terbang tinggi, insya Allah Anda percaya dirinya akan semakin bertambah, kemudian Anda semakin pede dan yakin dan lebih mantap lagi ketika Anda mengajarkan atau belajar bersama anak di kelas. Sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan. Oke? Seperti itu teman-teman ya. Untuk tips menjawab berbagai macam DM, WA, pesan masuk di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan yang lainnya. Semoga bisa memberikan insight baru, inspirasi baru untuk bisa mengajar lebih menyenangkan lagi. Oke? Terus belajar, terus tumbuh, terus berkarya, dan terus menginspirasi. Terima kasih dari saya Kak Haji Syafa. Salam Genius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.